Why do you recite the Fatiha? So it is not Sunnah. In Arabia, when we have marriage contract or engagement, Bismillah, Al-Fatiha. And nobody knows. They're reading the Fatiha or not. And they wipe their face. Itu penghinaan Syekh kepada Al-Quran. Ini penistaan kepada Quran. Kalau satu hurufnya dibaca saja, illa u'titahu, dikabulkan apa yang diminta. Satu huruf loh, bukan satu ayat. Tapi Syekh mempraktekkan dengan suara, dengan bibir, dengan intonasi yang sepertinya merendahkan, menghina. Dan ini lebih haram, lebih bid'ah, lebih berdosa dari kami yang Anda haramkan, Anda bid'ahkan, dan Anda salahkan. Ini introspeksi buat Anda, wahai Syekh Asim Al-Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwa illa billah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini saya Ahmad Al-Habsyi akan kembali mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke akun medsos kita. Ada yang lewat WA, ada yang lewat Twitter, ada yang lewat Instagram. Salah satunya ada pertanyaan dari saudara kita. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, mohon arahan dan petunjuknya. Baru-baru ini Indonesia digegerkan dengan kedatangan salah seorang syekh dari negara Saudi Arabia. Namanya Syekh Asim Al-Hakim. Dalam paparannya, dia sempat membid'ahkan para jamaah dan panitia yang ketika itu mengawali pengajian dengan membaca surah Al-Fatihah. Bahkan dia melemparkan pertanyaan, kenapa kalian membaca surah Al-Fatihah? Nabi tidak pernah melakukan itu dan tidak ada sunnahnya, dan ini adalah sebuah bid'ah. Apa pendapat Habib dan apa saran Habib? Baik, terima kasih. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan coba menjawab pertanyaan dari saudara kita. Apakah membaca surah Al-Fatihah sebelum proses menuntut ilmu, majelis taklim, dan apapun kegiatan yang sering dilakukan di negeri ini adalah sesuatu bid'ah yang haram hukumnya, bahkan tidak sedikit dari golongan ulama-ulama mereka ini mengkafirkan. Baik, sebelum saya jelaskan, saya perlu membagi dulu. Dalam kesempatan ini ada 3 tipe manusia. Ada 3 tipe manusia. Yang pertama, manusia kategori kurang paham. Orang seperti ini harus kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada ayat surah An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita kurang paham, biar bertambah pemahaman kita, biar bertambah ilmu kita, jangan malu-malu untuk terus bertanya kepada yang lebih paham. Karena pepatah mengajarkan malu bertanya sesat di jalan. Bahkan tidak sedikit, bukan hanya yang bersangkutan menyesatkan dirinya, tapi dia menciptakan kesesatan bagi siapapun yang sudah mendengar fatwa dan ucapannya. Malu bertanya, sesat di jalan. Umar bin Khattab pernah memberikan sebuah catatan. Husnus su'al nisful ilm. Ternyata melalui wasilah, ketika kita sering bertanya, dan itu akan menjadi separuh ilmu Allah hadirkan dalam hidup kita. Jadi jangan malu-malu bertanya, dan tidak akan mengurangi kemuliaan antum
untuk bertanya kepada yang lebih tahu dari antum. Yang kedua, manusia yang kedua, saya namakan tipenya adalah salah paham. Nah, biar tidak menjadi orang yang salah paham, resepnya lagi-lagi ada dalam Al-Quran. Silakan buka surah Al-Hujurat ayat 6. Al-Quran mengajarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau seandainya datang kepadamu berita apapun dari orang-orang fasik, maka klarifikasi. Ayat ini sebenarnya menitipkan pesan kepada kita bahwa apapun yang kita dengar, selayaknya diselidiki dulu, diteliti, di cross check, dan diklarifikasi kepada orang yang tahu persis tentang permasalahan itu. Pertanyaannya, Syekh Asim Al-Hakim sudahkah membuka forum pertanyaan kepada orang yang mengamalkan? Kenapa antum mengamalkan ini? Apa dalil antum? Apa alasan antum? Begitu harusnya beliau, karena sebagai tamu juga harus punya adab dalam bertamu. Saya Syekh Asim Al-Hakim, saya ini tamu datang dari Saudi Arabia. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada warga masyarakat Indonesia yang menyambut saya dengan adab yang luar biasa. Dan saya pun harus tahu diri sebagai tamu, saya harus punya adab. Kenapa? Karena adab itu ilmu dari semua ilmu. Mau sehebat apapun ilmu antum, mau sedahsyat apapun ibadah antum, kalau tidak punya adab, maka sirna kemuliaan itu dan hina di hadapan Allah. Apa bedanya dengan iblis? Iblis itu jangan ditanya ilmunya, alim. Jangan ditanya ibadahnya. Dia lebih dulu ibadah baru Adam. Dia lebih dulu masuk surga baru Adam. Apa yang membuat iblis terlempar dari surga, terlaknat sampai hari kiamat, dipastikan tempat kembalinya neraka? Jawabannya karena makhluk ini nggak punya adab. Tidak hanya kepada Adam, makhluk yang Allah ciptakan, yang diberikan kemuliaan berupa ilmu, tapi iblis ini puncak kekurang ajaran dia, nggak punya adab dengan Allah. Perintah Allah saja dilanggar, maka jadi terlaknat. Jadi tolong dicatat, jangan kita sebagai tamu menuntut orang yang menyambut kita punya adab, menyambut, melayani kita, memfasilitasi kita. Kita sebagai tamu juga harus punya adab ketika bertamu. Jangan jadi orang salah faham nantinya. Belum cross check, belum tabayun, sudah mengeluarkan fatwa, membid'ah-bid'ahkan, bahkan tidak sedikit mengkafirkan. Inilah yang kadang-kadang kita sesalkan. Kalau dulu Nabi Muhammad dengan para sahabatnya berjuang mengislamkan orang kafir, sekarang ada kelompok-kelompok Khawarij yang mengkafirkan orang Islam. Dulu Nabi dan para sahabat mengislamkan orang-orang kafir, sekarang tidak sedikit para Khawarij dia mengkafirkan orang yang jelas-jelas sudah Islam. Ini adalah sebuah kemunduran, dan ini adalah sebuah kebodohan. Jadi pesan saya, tabayun, klarifikasi. Kami para ulama di negeri ini sangat senang sekali dengan kedatangan orang-orang seperti antum. Duduk bareng, buka kitab bareng, kaji bareng-bareng, kita cari benang merahnya, kita cari titik temunya. Antum punya dalil, insya Allah kami pun juga punya dalil. Antum punya kitab, insya Allah kami pun punya landasan kitabnya. Dan tidak mungkin kami melakukan amalia apapun tidak berlandaskan dalil dan tidak berlandaskan petunjuk dari guru-guru kami, yang terus dari gurunya sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tolong diingat, jangan jadi orang salah faham. Sekali lagi saya ulangi, yang pertama adalah kurang paham. Resepnya biar bertambah paham, kembali kepada Al-Quran surah An-Nahl
ayat 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya terus, tanya kepada yang paham, biar nggak kurang paham. Yang kedua, jangan jadi orang yang salah paham. Biar nggak salah paham, kembali kepada Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 6. Fatabayyanu, klarifikasi, selidiki, teliti, cross check terlebih dahulu. Jangan hanya mendengar lalu memutuskan dengan hati secara sepihak. Orang cerdas itu dia ala hasabil istima, kata orang. Dia tidak langsung mengeluarkan fatwa. Dia meningkat ke proses kedua, ala hasabin nadhar, melihat, meneliti, cross check. Bila perlu, menghampiri, menemui ke sumbernya. Ketiga, baru pakai hati, memutuskan dan menyimpulkan. Itu baru orang yang benar. Yang ketiga, yang paling bahaya ini teman-teman. Yang paling bahaya, lebih bahaya dari tipe orang yang kurang paham, lebih bahaya dari orang yang salah paham. Siapa golongan ketiga ini? Orang yang gagal faham. Sekali lagi, gagal faham. Ini yang paling susah ngadepinya. Ciri-cirinya, memaksakan dalil dia sendiri, tapi nggak menghargai dalil orang lain. Bahkan tidak sedikit orang lain yang dia bid'ahkan, orang lain yang dia haram-haramkan, orang lain yang dia kafirkan, dalilnya lebih banyak, lebih sahih. Referensi kitabnya lebih dahsyat dan lebih kuat. Tapi dia tidak hiraukan, dia tidak dengarkan. Egois, sombong, inilah kategori orang yang pernah digambarkan Nabi. Ciri-ciri orang yang sombong itu batarul haq wa ghamtun nas, tidak siap menerima kebenaran yang keluar dari mulut siapapun, memaksakan kebenaran hanya dari mulut dia, tapi tidak menghargai kebenaran dari mulut orang lain. Boleh jadi orang yang dia salahkan lebih benar dari dia yang jelas-jelas salah. Wa ghamtun nas, meremehkan kebenaran yang keluar dari mulut siapapun. Mentang-mentang dia merasa paling syar'i, paling sunnah, paling nyunnah. Mentang-mentang dia dari negeri Saudi Arabia, lalu dia meremehkan orang-orang yang ada di negeri ini. Jangan lupa, tidak sedikit ulama dari bumi Nusantara ini, guru besar, mengajar di Masjidil Haram. Seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Al-Minangkabawi, Abdul Samad Al-Falimbani, dan masih banyak lagi. Ulama-ulama karismatik, produk Nusantara, yang menjadi guru besar di negeri Anda. Jadi jangan pernah meremehkan ulama-ulama yang ada di Indonesia. Masya Allah, ulama-ulama kita ini orangnya alim dan tawadhu. Terkadang mereka tidak menampakkan keilmuan mereka. Masya Allah, mudah-mudahan Allah jaga ulama-ulama kita yang ada di negeri ini. Ingat, orang gagal faham sama seperti iblis laknatullah. Jangan lupa, gagal faham pertama yang pernah terjadi itu pelaku utamanya adalah makhluk yang bernama iblis. Gagal faham. Ketika Allah ciptakan Adam, Allah muliakan Adam dengan ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dengan ilmu yang Allah titipkan kepada Adam, Adam meningkat kemuliaannya, dan puncak kemuliaannya Adam jadi gurunya para malaikat. Bahkan Allah suruh malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, malaikat semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara, dia enggan dan dia menyombongkan diri. Kenapa dia enggan dan menyombongkan diri? Karena dia makhluk yang gagal faham. Bukti kegagal fahamannya, keluar statement dari ulisannya. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu minat tin. Aku tidak mau sujud dengan makhluk yang bernama Adam. Karena Adam dari tanah, aku dari api, aku lebih mulia dari Adam. Gagal faham. Dia pikir sujud di situ menyembah. Padahal makna sujud di situ adalah takriman wa ta'ziman li ahli ilmi. Allah ingin melatih, mendidik, mengajarkan kepada malaikat dan iblis, hormati, muliakan siapapun makhluk Allah yang diberikan ilmu.
Nah, ini menjadi dalil kami diajarkan para ulama kami, guru-guru kami, untuk hormat memuliakan para ulama, guru-guru kami. Dan ini juga yang sering kalian bid'ahkan dan kalian haram-haramkan. Ketika di sekolah kami dari kecil diajarkan kalau ada guru masuk, qiyaman, isti'dadan, qiyaman, wahtiraman, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri dari kecil menghormati ulama yang masuk, dibid'ahkan oleh kalian. Haram-haramkan. Dianggap menyembah manusia. Itu salah satu bentuk gagal faham. Masih mending kami berdiri. Lah iblis sama malaikat disuruh sujud. Bukan hanya berdiri menghormati adab. Sujud. Maka jangan jadi orang gagal faham. Kalau Anda nggak mau mengamalkan, jangan membid'ahkan. Apalagi mengkafirkan. Paling susah kita ngadepin orang-orang yang begini, gagal faham, memaksakan dalil dia tapi nggak menghargai dalil kita. Padahal kalau kita mau bahas nih, kita buka-buka nih dalil tentang membaca surah Al-Fatihah lebih banyak dari dalil mereka. Bukti gagal faham mereka adalah terkadang mereka menyampaikan dalil yang sifatnya umum. Apa yang tidak ada landasan dari kami maka ditolak. Nabi nggak pernah melakukan ini. Dalilnya umum. Tapi mereka menuntut kita untuk menghadirkan dalil khusus. Kadang-kadang kalau ketemu, mana dalilnya? Adakah hadisnya bahwa Nabi menyuruh diperbolehkan membaca Al-Fatihah sebelum pengajian? Mana dalilnya? Dia minta kita dalil khusus, tapi dia nggak pernah menerima statement dari kita. Kita tantang mereka, adakah dalil khusus juga Nabi melarang seperti ini? Bahwa dilarang membaca Fatihah sebelum memulai pengajian. Tidak ada dalil khusus juga. Jadi kalau di satu sisi mereka menggunakan dalil umum, mereka menuntut kita dalil khusus, maka kita pun menuntut mereka dalil khususnya apa? Larangan dari Nabi. Jadi kalau Anda pakai dalil umum, kami pun bisa menghadirkan dalil yang umum. Dan kami pastikan dalil ini lebih kuat, lebih dahsyat dari dalil Anda. Baik, kalau kita mau bicara tentang surah Al-Fatihah. Dalil yang pertama, di dalam hadis kursi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wali abdi ma sa'al. Di antara kedahsyatan surah Al-Fatihah ini, ketika dibaca, janji Allah, apapun yang diniatkan akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa, kami, para ulama di negeri ini, mengajarkan kepada santri, kepada jamaah, setiap kami membaca Fatihah, nggak mungkin kami tidak iringi dengan maqasid, dengan tujuan dan niat yang baik. Kenapa? Kami berlandaskan dalil. Bicara tentang niat, Nabi sudah ajarkan dalilnya. Dalil umumnya apa? Innamal a'mal bin niat. Segala sesuatu lagi-lagi kembali kepada niatnya. Kalau niatnya baik, maka amalan itu akan jadi baik. Dan kalau baik, akan melahirkan pahala. Tapi kalau niatnya buruk, apapun amaliyahnya, maka menjadi buruk. Dan yang namanya keburukan akan berujung kepada dosa. Apa saja niat baik yang sering kami awali sebelum kami membaca surah Al-Fatihah? Di antaranya, kami baca Al-Fatihah itu niatnya talab lil hidayah, meminta hidayah kepada Allah dengan kemuliaan surah Al-Fatihah. Yang kedua, wa husulul barakah, berharap keberkahan dari Allah. Bukankah Al-Quran itu sumber keberkahan? Yang ketiga, wal khair wal ma'una minallahi ta'ala, memohon kebaikan dari Allah dan pertolongan dari Allah. Yang keempat, wa qada'il hawaij wa injahil maqasid, kami memohon kepada Allah agar Allah mengabulkan semua hajat kami dan mensukseskan tujuan kami. Ada lagi niatnya lisyifa, untuk penyembuhan. Bahkan dalam kitab Madarijus Salikin disebutkan dahsyatnya surah Al-Fatihah ini, innaha tashtamilu ala syifa lil qulub wa syifa lil abdan. Surah Al-Fatihah ini jangan main-main, Syekh. Surah Al-Fatihah ini
meliputi pengobatan. Dia akan jadi obat bagi penyakit hati dan penyakit tubuh. Dia akan mengobati semua yang berhubungan dengan penyakit hati, dan dia akan jadi syifa lil abdan, penyembuh bagi penyakit jasad. Sekali lagi, segala sesuatu kembali kepada niatnya. Dalil yang berikutnya, kana ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ijtama'u tadzakarul ilm wa qara'u surah. Adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berkumpul, kemudian mereka mudzakara ilmu, bikin majelis ilmu, majelis taklim. Mereka membaca surah dari Al-Quran. Yang namanya surah dalam Quran banyak. Kalau kita nggak sanggup surah Al-Baqarah, mungkin kepanjangan, kita cari surah yang lebih pendek. Dan jangan lupa, kami memilih surah Al-Fatihah. Kami juga punya dalil landasan. Kenapa? Al-Fatihah ini Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Dan dia menjadi bagian dari Al-Quran. Dan ingat, jangankan bicara tentang ibunya Al-Quran, Ummul Quran, bicara tentang ibu kota saja dahsyat. Saudi Arabia, ibu kotanya apa? Riyadh. Indonesia, ibu kotanya apa? Jakarta. Apapun yang terpilih menjadi ibu kota, itu pasti memiliki kelebihan, keistimewaan, kemuliaan, kedahsyatan, dan lain sebagainya. Begitu juga surah Al-Fatihah, Syekh, Ummul Quran, ibunya Quran. Bahkan kalau bicara ibu, antara ayah dan ibu, Nabi jelaskan bahwa ibu lebih mulia 3 kali lipat dari ayah. Nah, dari sekian banyak dalil-dalil ini, kami harapkan jangan mudah membid'ahkan dan mengkafir-kafirkan. Mereka yang Anda salahkan, Anda bid'ahkan, mereka punya dalil. Dan dalil mereka lebih kuat. Dan jangan lupa, ada pesan juga dari salah seorang tabi'in, Imam Atha. Beliau menitipkan pesan, "Idza aratta hajatan faqra bi fatihatil kitab hatta takhtimaha tuqda hajatika insyaallah." Kalau kalian punya hajat, jangan lupa, kata Imam Atha, baca surah Al-Fatihah. Sekali lagi, kalau kalian punya hajat kepada Allah, jangan lupa baca surah Al-Fatihah hatta takhtimaha, sampai selesai baca. Tuqda hajatika, Allah akan kabulkan hajatmu. Imam Atha ini bukan sembarang ulama loh, Syekh. Dia ini terkenal ahli hadis, ahli Quran, ahli tafsir, faqih, minal fuqaha. Dia ahli fiqih, dia tabi'in. Dia mengambil ilmu dari siapa? Nggak tanggung-tanggung, Syekh. Dari Aisyah, istri Rasul, dari wa'iddatis sahabah, dan dari sebagian sahabat-sahabat lain, juga tabi'in. Dia yang lebih alim, referensinya lebih dekat langsung ke sahabat dan tabi'in. Dan dia seorang tabi'in, fuqaha, ahli hadis. Anda siapa? Maka jadi orang kita harus tahu diri. Jangan mudah menyalahkan orang. Boleh jadi yang kita salahkan mungkin lebih benar dari pendapat dan pemikiran kita. Dan jangan lupa juga ada hadis riwayat Muslim menyebutkan tentang dahsyatnya surah Al-Fatihah ini. Satu hari Nabi sedang duduk, lalu Nabi mendengar ada suara dari langit seperti pintu terbuka. Lalu Jibril, malaikat, turun memberikan sebuah informasi kepada Nabi. Ya Muhammad, abshir binurain. Wahai Nabi Muhammad, hari ini aku berikan kabar gembira kepadamu tentang binurain, 2 cahaya. Utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. 2 hal ini, 2 cahaya ini diberikan Allah kepadamu, wahai Muhammad, yang tidak pernah Allah berikan buat nabi-nabi lain sebelum kamu. Bayangkan 2 hal, 2 cahaya yang tidak pernah diberikan Allah kepada nabi-nabi lain sebelum Nabi Muhammad.
Berarti kalau nggak pernah diberikan kepada nabi-nabi lain sebelum Nabi Muhammad, berarti ini sebuah warisan yang luar biasa dari Allah, terkhusus, terverifikasi. Apa itu? Dua hal itu. Yang pertama, Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah. Yang kedua, wa khawatim suratil Baqarah. Dua ayat terakhir penutup surah Al-Baqarah. Yang awal bunyinya amanar rasulu bima unzila ilaih sampai akhir ayat. Nah, dua nuren ini, dua warisan yang dahsyat ini, dua hadiah yang super hebat dari Allah ini buat nabi yang gak pernah diberikan nabi-nabi lain, kalau dibaca lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu. Kata malaikat, kalau seandainya dari dua nuren ini, surah Al-Fatihah atau dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, dibaca satu huruf saja, maka apa yang diminta, apa yang diinginkan dari Allah, pasti Allah kabulkan. Illa u'titahu. Jadi kalau membacanya saja bisa menjadi wasilah hajatnya dikabulkan, maka harusnya Syekh malu, lebih mulia kami, lebih mulia santri kami, jamaah kami, ketika bicara Al-Fatihah kami baca dengan sempurna Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai akhir ayat. Dan Syekh dalam rekamannya malah menyebut itu penghinaan Syekh kepada Al-Quran. Ini penistaan kepada Quran. Kalau satu hurufnya dibaca saja, illa u'titahu, dikabulkan apa yang diminta. Satu huruf loh, bukan satu ayat. Tapi Syekh mempraktekkan dengan suara, dengan bibir, dengan intonasi yang sepertinya merendahkan, menghina. Dan ini lebih haram, lebih bid'ah, lebih berdosa dari kami yang Anda haramkan, Anda bid'ahkan, dan Anda salahkan. Ini introspeksi buat Anda, wahai Syekh Asim Al-Hakim. Sekali lagi, saya menyampaikan ini karena cinta kepada antum. Man ahabbak nasahak. Siapa yang mencintaimu, dia akan menasehatimu. Anda sudah gampang membid'ahkan, mengharamkan, menyalahkan, dan tidak sedikit rombongan Anda mengkafirkan, dan Anda terus ikut mempraktekkan dengan menistakan, merendahkan Al-Quran. Padahal kalau satu huruf Anda baca ketika itu, maka Anda akan mendapatkan kemuliaan. Tapi Anda tidak melakukan itu, Anda malah mempraktekkan dengan gaya seperti menghina, merendahkan. Bukan hanya Anda merendahkan kami yang membaca, Anda secara tidak langsung dengan kebodohan Anda sudah merendahkan Quran, meremehkan surah Al-Fatihah, menistakan Al-Fatihah dengan kebodohan Anda. Dan istighfar kepada Allah. Kalau Anda tidak bertobat dengan perbuatan Anda itu, Anda sudah murtad. Karena Anda sudah menghina Al-Quran. Anda sudah merendahkan kemuliaan Al-Quran. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan kejadian ini memberikan sebuah semangat buat kita untuk terus mengkaji ilmu, menggali ilmu, memahami ilmu, dan terus berjiwa besar menerima dalil dan pendapat orang lain. Saya tutup perjumpaan hari ini dengan pesan dari Sufyan Ats-Tsauri. Idza ra'aita rajulan ya'malu bi'amalin qad ikhtalafa fihi wa anta tara ghairahu fala tanhahu. Kalau Anda melihat ada seseorang melakukan sebuah amaliyah yang Anda tidak melakukan amal itu, atau Anda berbeda pendapat, dan amaliyah ini termasuk ranah ikhtilaf ulama, maka fala tanhahu, jangan Anda mencegah. Kalau Anda nggak mau mengamalkan, silakan Anda pegang dengan dalil Anda. Tapi bukan berarti Anda boleh melarang, membid'ahkan, apalagi mengkafirkan. Kami hargai dalil Anda, kami hargai Anda tidak mau mengamalkannya, tapi jangan jadi penghalang bagi kami untuk terus mensyiarkan, mengamalkan surah Al-Fatihah di mana saja. Tidak hanya di dalam sholat, di luar sholat, mulai majelis taklim kami baca Fatihah, doain anak baca Fatihah, buka perniagaan baca Fatihah. Kenapa? Salah satu lagi manfaat Fatihah itu, ketika dibaca akan membuat iblis tersiksa, menangis kesakitan. Dalam sebuah hadis disebutkan, ranna iblis arba'a rannan. Iblis itu pernah menangis, tersiksa pada 4 tempat.
Satu, ketika dia hina lu'ina, ketika dia terlaknat, pertama kali dia dilaknat Allah, dia teriak menangis, tersiksa. Yang kedua, wahina uhbita, ketika dia terusir dari surga, dia menjerit, menangis kesakitan. Ketiga, ketika dia mendengar maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengar kelahiran Nabi, iblis teriak, menangis kesakitan. Jadi buat orang-orang, teman-teman antum yang gak suka dengan maulid Nabi, kita menyambut dengan kegembiraan, kemuliaan, tapi tidak sedikit orang-orang Khawarij, dia merasa risih, teriak sana sini, jangan-jangan dia ada bermental iblis karena terganggu dengan maulid Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, iblis itu menangis kapan? Ketika dia mendengar hina unzilat bi Fatihatil Kitab, ketika dia mendengar surah Al-Fatihah akan diturunkan kepada Nabi. Bayangkan, baru mendengar surah Al-Fatihah akan diturunkan, iblis teriak, menangis, tersiksa. Maka kata guru kami, kalau baru mendengar saja surah Al-Fatihah akan diturunkan, itu menyiksa iblis, maka bagaimana kalau seandainya setiap tempat, setiap kebaikan, setiap apapun kita galakkan, kita suarakan surah Al-Fatihah dibaca di mana saja, itu pasti akan terus menyiksa iblis, akan membuat dia makin terganggu, dan itu adalah wasilah membuat iblis menjadi lemah. Maka teruslah teman-temanku, amalkan amalan ini, baca setiap Anda punya niat baik Al-Fatihah, karena itu akan melemahkan iblis. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam kesempatan, dan kita doakan orang-orang yang salah faham ini mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.